Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa apa saham pilihan yang direkomendasikan. Tampaknya berasal dari sektor yang berbeda ini, tapi tampaknya rata-rata saham-saham yang direkomendasikan justru mengalami penguatan di penutupan sesi kedua hari ini, terkecuali dari XL ini. Ada Tekim direkomendasikan buy dengan supportnya di 6.000, resisten hingga ke 7.450. Kemudian juga ada INKP juga direkomendasikan buy 7.400 hingga 8.600, dan selanjutnya ada Saratoga atau SRTG juga direkomendasikan buy 1.600 hingga 1.860, dan terakhir ada XL, rekomendasinya cukup berbeda, buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 2.000, resisten hingga ke 2.360. Ada Tekim, INKP, Saratoga dan juga ada XL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Ibu Liza, rata-rata ini ditutup di zona positif, terutama untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan buy. Kita ke Tekim terlebih dahulu. Analisis dan pertimbangan, terutama dari sisi teknikal, sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Tekim hari ini break ya dari neckline pola bottoming dia. Jadi kita lihat sepertinya ada pola bullish reversal, semacam triple bottom. Nah, hari ini baru break level psikologis juga 6.000 sampai 6.100, tapi tutupannya itu persis di resisten MA50 6175. Besok kalau masih ada tenaga bullish maka kita boleh average up. Targetnya ada di sekitar 6.500, 7.000 atau 7.400. Baik, untuk menembus kembali ke level 7.000-an, Ibu Liza, level resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu untuk Tekim? Tekim kita average up-nya di atas 6.500. Oke, penutupan hari ini di 6.175 menguat di 3,78%. Selain Tekim, tampaknya INKP juga direkomendasikan. Analisis Anda untuk INKP? INKP juga sama. Untuk kali pertama hari ini dia berhasil menembus resisten jangka menengah, tarikan trendline-nya dari November, masih tren turun relatif memang, tapi posisi fase bottoming-nya sudah mulai lebih oke. Kemungkinan akan ada potensi masih bullish menuju 8.000 sampai 8.100. Kemudian dari target pattern-nya ada di sekitar harga 8.600. Baik, dari sisi teknikal, Ibu Liza, INKP dan Tekim ini sama-sama masuk ke dalam saham pilihan Anda. Tapi dari pola pergerakannya, mana yang lebih mendukung di antara kedua saham ini? Tekim ya. INKP. INKP karena sekarang di posisi harga ini dia sudah lebih bebas dari resisten MA, moving average. Kalau Tekim masih perlu ada pembuktian satu lagi besok. Oke, saham pilihan ada Tekim dan INKP. 2 saham pilihan, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari Saratoga atau SRTG. Hari ini juga direkomendasikan buy 1.600 hingga 1.860. Dan catatan juga adalah di penutupan sesi kedua hari ini Saratoga juga menguat di atas 2% di tengah tekanan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan. Saratoga dari kemarin kita lihat sudah break MA20. Setelah 3 bulan lamanya terbenam di bawahnya. Nah, ini salah satu tanda recovery stock price-nya. Memang in overall masih tren turun secara jangka menengah, tapi punya potensi naik setidaknya sampai coba kita lihat 1.800 sampai 1.900 potensi naik jangka pendek. Kalau ini tembus, baru kita boleh berharap ke 2.000, 2.150 sampai 2.300.
Baik, dan secara year to date Saratoga pemirsa ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam karena di perdagangan Januari masih bergerak di level 2.500-an ini. Sementara perdagangan saat ini Betul. di 1.500 sempat kemarin Ibu Liza ya di perdagangan Juni level terendahnya dan sekarang berupaya bangkit kembali dan sudah berada di level 1.700-an untuk Saratoga. Selanjutnya Ya. kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir ada XL ini. Rekomendasinya berbeda jika dibandingkan dengan saham pilihan lain, lebih ke arah buy on Ya. weakness dan secara penutupan teknikal hari ini di sesi kedua XL ditutup di zona merah ini. Melemah cukup dalam di 1,95%. Tapi melemahnya XL ini buat saya merupakan kesempatan untuk kita buy on weakness karena di level harga 2000 itu selainnya itu angka bulat adalah support psikologis juga merupakan neckline dari pola bullish reversal dia yaitu inverted head and shoulders. Jadi sebenarnya XL ini mengandung potensi naik sampai 2350. So, kalau hari ini kita dikasih harga sekitar 2000 boleh kita cicil beli. Nanti kalau sudah break untuk average up-nya kalau sudah break ke atas 2130 boleh kita tambah beli. Kemudian next step-nya ada di 2200 and then 2350. Sebelumnya di perdagangan Januari sempat bergerak di 2.400-an Ibu Liza. Bagaimana Anda melihat potensi kembali untuk menembus level ini? Paling tidak untuk jangka menengah. Oke, memang secara jangka menengah masih tergolong downtrend. Yang menjadi titik krusialnya ada di sekitar 2150. Nah, kalau para investor mau average up atau tambah beli banyak kan baiknya titik itu di break dulu. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada Tekim, INKP, kemudian juga Saratoga, dan terakhir ada XL, lebih direkomendasikan buy on weakness, Tekim, INKP, dan Saratoga lebih direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk ini. Saya akan coba bacakan. Yang pertama ini tidak menyebutkan nama dan lokasi ini Bu. Lebih tertarik atau penasaran kepada Friend ini. Analisis Anda untuk Friend. Di mana penutupan di sesi kedua hari ini, Friend tertekan cukup dalam di 1,64% di level 62 level tertinggi hari ini. Friend ini relatif masih sideways ya, jadi belum bisa berharap banyak. Kalau sudah tembus ke atas 65 baru ada potensi ke sekitar 70, 71 and then idealnya maybe sekitar 73 ya, 73 sampai 75. Nah, untuk hari ini penutupan di 60 masih relatif oke. Masih ketopang oleh support MA50, so saran saya adalah hold atau wait and see. Atau masih tergolong very spekulatif buy, average up di atas 62. Oke, penutupan hari ini di 60, melemah di 1,64%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Ibu. Langsung saja ke Ibu Ridi dari Jakarta menanyakan saham BRPT, Ibu Liza, Barito Pacific Tbk. Apakah bisa masuk di posisi penutupan hari ini? Sementara dalam 3 bulan terakhir tampaknya BRPT lebih cenderung tertekan ini, cukup dalam. Penutupan hari ini menarik Ibu, karena untuk for the first time juga akhirnya break ke atas MA10 setelah sebulan lamanya turun cukup tertib teratur ini ya. Nah, tujuan selanjutnya mungkin MA20 ada di angka 760, 765. Nah, Ibu boleh average up selepas itu karena targetnya mungkin ada di sekitar 790 sampai 800 untuk jangka pendek. Oke, selanjutnya ada Hanan dari Bantul, Yogyakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Pegas, ini pasca dari ex-debt dividennya sudah mengalami koreksi cukup dalam ini. Analisis Anda, pembalikan arah untuk Pegas ada peluang tidak? Oke, ada sebenarnya karena hari ini closingnya bentuknya doji ya. Doji di area support itu ada indikasi untuk trend reversal, tapi penentuannya ada di angka 13.35. Nah, ini kalau sudah ketembus Bapak 13.40 deh. Amannya baru boleh beli banyakan atau baru beli buy on break.
targetnya agak sulit, tebel, resistennya di sekitar 1390 sampai 1400. Kalau lolos bisa ke 1450 sampai 1470. Itu untuk jangka pendek dulu. Oke. Oh ya, supportnya di 1290. Kalau jebol ke bawah itu mendingan kurangi posisi. Selanjutnya ada Diki dari Bekasi. Ibu Liza menanyakan MNCN sudah ambil posisi di 690. Akhir bulan ada peluang ke 800 tidak, Bu? Uptrend, uptrendnya untuk jangka pendek ini memang punya potensi sebentar ke arah 800 ya, tapi kalau ditanya waktunya kapan, I'm not sure, mungkin sekitar sebulanan iya. Ya. Syaratnya adalah MNCN-nya tidak boleh tutup di bawah support MA 20. Sekarang ini ada di sekitar harga 670. Nah, Bapak tolong perhatiin itu aja. Oke, selanjutnya Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan Antam. Ibu Liza nyangkut di 2510, Ibu. Harganya naik turun terus, belum tahu kapan kasih dividen. Apakah boleh di hold, di average down, di harga sekarang, atau lebih direkomendasikan cut loss saja? Singkat saja, Ibu. Antam dapat sentimen positif dari China ya, justru dia memotong suku bunga. Antam tunggu breakout di sekitar harga 2050 Bapak, baru punya chance lebih bagus untuk naik. Supportnya kalau sudah turun ke bawah 1960 ya sepertinya ini program naiknya batal dulu. Selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya menanyakan PTBA sudah boleh masuk, Bu, di harga penutupan hari ini? PTBA harga batubara juga kembali picking up. Masuk hari ini agak risky, jadi kurangi lotnya. Mungkin lebih baik kalau beli bertahap di resisten 3580, terus kemudian 3700 ya. Atau beli di support aja. Baik. Di sekitar saat ini 3.300 sampai 3.350. Oke, terakhir singkat saja Ibu, Bapak Wijang di Riau, SMMT telah tembus resisten ini. Analisis jangka pendek, singkat saja Ibu Liza. Resisten di sekitar 765 sampai 785. Tolong dimonitor apakah kuat lewat situ atau enggak. Sedangkan supportnya ada di sekitar harga 675. Kalau closing di bawah itu jadi jelek lagi. Oke. So act accordingly. Baik, penutupan hari ini di 750 menguat cukup signifikan di 7,91% dan sudah menembus level resistennya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih juga Ibu Liza. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi. Sehat selalu Ibu Liza. Oke, sama-sama Mas David. Thank you buat kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Liza Camelia Surinata, Head of Research at NH Korindo Sekuritas Indonesia. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.